Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami akan mempresentasikan tentang pengelolaan proyek sistem informasi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya perkenalkan, nama saya Dewi Ramawati, NIM B200 140 118, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Saidah, NIM B200 140 113. Perkenalkan, nama saya Rizky Arif Prasetyo, NIM B200 140 116, kelas C. Sebelum kita masuk ke bab 3 tentang pengelolaan proyek sistem informasi, saya akan mereview dulu bab sebelumnya yang berkaitan dengan bab 3 pengelolaan sistem proyek informasi, yaitu bab SDLC atau System Development Life Cycle, yaitu proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem tersebut. Dalam sistem SDLC ada 4 tahap. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan sebuah proses dasar untuk memahami mengapa suatu sistem harus dibangun. Yang kedua, analisis, yaitu analisis. Analisis merupakan sebuah proses investigasi terhadap sistem yang sedang berjalan dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban mengenai penggunaan sistem, cara kerja sistem, dan waktu penggunaan sistem. Yang ketiga, desain, merupakan proses penentuan cara kerja sistem dalam hal arsitektur desain, interface desain, database, dan spesifikasi file dan program desain. Dan yang terakhir yaitu implementasi. Implementasi merupakan proses pembangunan dan pengujian sistem, instalasi sistem, dan rencana dukungan sistem. Sebelum kita membuat sistem, kita dalam pembuatan sistem itu membutuhkan sumber daya software. Nah, sumber daya software itu ada 6. Yang pertama, layanan teknologi informasi perusahaan jasa. Yang kedua, penyedia paket perangkat lunak. Yang ketiga, vendor. Yang keempat, menutup komputasi. Yang kelima, perangkat lunak sumber terbuka. Dan yang keenam, dalam pengembangan perusahaan. Nah, untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya, bab 3 tentang pengelolaan proyek sistem informasi. Proyek merupakan aspek penting dalam mengembangkan sistem dan merupakan sebuah kemampuan kritikal yang harus dimiliki oleh seorang analis sistem. Fokus dari manajemen proyek ini adalah untuk memastikan bahwa proyek pengembangan sistem sesuai dengan anggaran dan waktu yang telah ditentukan. Proyek sistem informasi terdiri dari 5 fase. Yang pertama itu yaitu memulai proyek atau inisiasi proyek. Yang kedua, merencanakan proyek. Yang ketiga, melaksanakan proyek. Yang keempat itu mengakhiri sebuah proyek itu. Kita akan membahas yang pertama, memulai proyek. Selama melakukan inisiasi proyek, manajer perlu menilai ukuran proyek, jangkauan, dan kompleksitas proyek, serta menetapkan prosedur pendukung untuk aktivitas selanjutnya. Jenis kegiatan yang akan dilakukan dalam memulai proyek yaitu yang pertama, membangun tim inisiasi. Kegiatan ini melibatkan pengorganisasian anggota tim inti proyek yang bertugas untuk membantu menyelesaikan kegiatan inisiasi proyek. Terus yang kedua, membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Intinya yaitu membangun tim inisiasi. Kegiatan ini melibatkan pengorganisasian anggota tim inti proyek yang bertugas untuk membantu menyelesaikan kegiatan inisiasi proyek. Terus yang kedua, membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Intinya di sini adalah membangun sebuah hubungan agar kepercayaan pelanggan kepada perusahaan kita lebih tinggi. Yang ketiga, menetapkan rencana inisiasi proyek. Langkah ini mendefinisikan aktivitas yang dibutuhkan untuk mengatur tim inisiasi saat bekerja. Yang keempat, menetapkan prosedur manajemen. Sebuah proyek sukses membutuhkan prosedur manajemen yang efektif. Yang kelima, membangun lingkungan proyek, manajemen, dan catatan kerja proyek. Fokus dalam kegiatan ini adalah mengumpulkan dan mengatur peralatan yang digunakan ketika melaksanakan
yang keenam, membangun project charter. Merupakan dokumen yang disiapkan untuk pelanggan yang menggambarkan bagaimana proyek akan dicapai dan bagian unsur penting dari sebuah proyek. Nah, itu langkah yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut ke fase yang kedua, yaitu perencanaan proyek. Perencanaan proyek itu mendeskripsikan bidang alternatif dan kemungkinan dari proyek itu. Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk memahami isi dan kompleksitas proyek. Aktivitas pada tahap ini antara lain: yang pertama, menggambarkan ruang lingkup proyek, alternatif dan kemungkinan yang akan terjadi. Tujuannya adalah untuk mengetahui isi dan kompleksitas proyek seperti masalah apa yang dihadapi dan peluang apa yang kemungkinan ada. Terus yang kedua, membagi tugas proyek yang dapat dikelola. Yang ketiga, estimasi sumber daya dan membuat rencana sumber daya. Yang keempat adalah mengembangkan jadwal awal, yaitu selama aktivitas ini informasi, tugas, dan sumber daya yang tersedia digunakan untuk menentukan perkiraan waktu untuk setiap aktivitas. Yang kelima, mengembangkan rencana komunikasi. Yang keenam, menentukan standar dan prosedur proyek, yaitu memilih spesifikasi yang akan dipakai dan menguji produksi. Yang ketujuh, mengidentifikasi dan menilai risiko. Yang kedelapan, membuat anggaran awal. Yang kesembilan itu mengembangkan ruang lingkup proyek. Yang kesepuluh, menetapkan dasar rencana proyek. Oke, saya akan membahas lanjutan dari perencanaan proyek, yaitu tentang pelaksanaan proyek. Pada tahap ini, pelaksanaan proyek, kita akan menganalisis dan mendesain serta mengimplementasikan perencanaan proyek yang telah disebutkan sebelumnya. Lalu yang pertama adalah mengawasi perkembangan proyek sesuai dengan rencana dasar. Setelah kita membuat perencanaan, kita harus mengawasi perkembangan proyek dari yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi berusaha tim kita ini jangan sampai melenceng terlalu jauh dari rencana yang sebelumnya. Lalu yang kedua adalah mengelola perubahan rencana dari rencana dasar atau rencana sebelumnya. Tidak dipungkiri bahwa ketika telah berjalannya proyek akan ada perubahan-perubahan yang tidak diinginkan. Maka dari itu, tugas dari manajer proyek adalah mengelola rencana dasar, rencana yang agar tidak melenceng dari rencana yang sebelumnya. Lalu yang selanjutnya adalah memelihara catatan kerja proyek. Catatan kerja proyek adalah hal yang sangat penting karena sebuah proyek apabila tidak ada dokumentasi, maka tidak akan bisa mereview apa yang harus dilakukan dan yang tidak harus dilakukan dalam suatu proyek. Lalu yang terakhir adalah mengkomunikasikan status proyek. Sebagai manajer proyek, kita harus bisa mengkomunikasikan kepada bawahan kita tentang status proyek kita saat ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara manajer proyek dengan para bawahannya. Lalu yang selanjutnya, setelah pelaksanaan proyek, kita akhirnya pada tahap yang akhir, yaitu menutup proyek. Pada tahap menutup proyek ini, kita akan menyimpulkan bahwasanya proyek kita ini telah selesai atau telah diberhentikan sebelum selesai atau sesuai dengan rencana yang sebelumnya. Yang pertama adalah menutup proyek. Pada tahap ini, kita akan memberikan reward atau punishment kepada bawahan kita agar nanti ketika proyek yang selanjutnya akan lebih baik daripada proyek yang saat ini. Lalu kita pada tahap ini kita harus bisa mengevaluasi kelemahan dan kekuatan dari para bawahan kita agar nantinya ketika meninjau proyek yang selanjutnya tidak salah atau tidak melenceng dari tujuan yang sebelumnya. Lalu yang terakhir, kita akan menutup kontrak dengan pelanggan. Ini adalah hal yang terakhir karena bahwasanya ketika kita telah menutup proyek, kita telah membuat perjanjian dengan pelanggan. Setelah itu, kita bisa mengkomunikasikan kepada pelanggan tentang rencana dan kekurangan dari proyek kita. Sekian dan terima kasih.
presentasi dari kelompok kami. Apabila dalam presentasi kami ini banyak kekurangan, kami mohon maaf seikhlas-ikhlasnya. Dan kami berterima kasih kepada pengampu kami, Bapak Mahameru Rosi, yang telah mengajarkan kepada kita tentang management system. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.